Halo teman-teman, selamat datang di channel ini. Jumpa lagi dengan saya, Tepix Channel. Bagaimana kabar teman-teman semua? Saya berharap teman-teman semua dan keluarga tercinta yang ada di rumah dalam keadaan yang sehat. Amin. Video kali ini mengenai Ketua Umum Partai Demokrat. Siapa lagi kalau bukan AHY yang hobinya menjelek-jelekan terus ke pemerintahan Jokowi tanpa mengoreksi diri sendiri dan di masa jabatan ayahnya waktu masih menjabat sebagai Presiden Indonesia, yang setahu saya di masa SBY itu masanya para koruptor. Bagaimana tanggapan kalian? Kalau saya sih begitu mengenai pendapat saya tentang sewaktu masa jabatan SBY. Video kali ini diangkat dari channel Siwor TV, channel yang identik atau bertemakan tentang opini, tentunya yang sangat menghibur dan bisa bermanfaat untuk kita semua. Di mana judul dari video kali ini adalah bikin gaduh aja, AHY cuma bisa nyinyir aja soal pilot Susi Air di Papua. Untuk lebih jelasnya, saya akan tampilkan gambarnya. Nah, ini dia. Ini channel dari Siwor TV. Judulnya ditulis di situ bikin gaduh aja. AHY cuma bisa nyinyir aja soal pilot Susi Air di Papua. Oke, bagaimana isi videonya? Sebelum kita lanjut ke video, jangan lupa like dan subscribe channel ini agar channel ini lebih cepat berkembang tentunya. Oke, mari kita play videonya. Mas AHY juga sok mengajari pemerintah penyelesaian konflik Papua dengan tangan dingin. Ya apa kalau mau ke sana tangannya ya celupin es dulu. Celupin es dulu tangan biar dingin katanya. Oke, intro. Wah, lama. Halo, salam begawan. Halo. Salam ngompol, ngopi di politik. Ngompil, Salam rahayu, ngompol, tetap sehat ngopi semua. di politik. Kabar meninggalnya 9 prajurit TNI. Jadi amunisi baru Mas AHY untuk menyerang pemerintah. AHY lagi, AHY lagi. Ini. Nah, TNI sendiri sedang bergerak di Papua waktu itu karena upaya menyelamatkan pilot pesawat Susi Air. Nah, akhirnya kontak senjata tidak bisa dihindarkan dan terjadi di distrik Yal. Ini Kabupaten Dunga itu, Papua Pegunungan. Nah, makanya Mas AHY langsung bilang kalau negara harus bertanggung jawab. Ya harus Mas. Masa nggak tanggung jawab. Nah, gini Mas AHY. Tanpa Anda keluar-keluar protes-protes soal itu, ya pemerintah selama ini juga selalu bertanggung jawab. Orang ditokmen wae itu loh. Jangankan prajuritnya meninggal karena upaya penyelamatan. Wong sedang latihan saja, kalau meninggal dunia juga pasti negara bertanggung jawab. Ini tentara ini kan milik negara yang paling penting juga. Sudah ada aturannya dan standarnya. Tidak perlu diingatkan. Panjenengan kayak mantan TNI loh. Tapi tentu bertanggung jawab pada insiden yang jadi dulunya dia mantan TNI. Bukan yang sebelum sudah tidak menjadi anggota alias veteran, itu aturannya beda lagi. Nah misalnya kayak Mas AHY ini kan sudah tidak di TNI loh. Kesannya ya saya tangkap ya sok heroik gitu loh. Membela TNI. Ya santai saja Mas AHY, santai aja. Ini pemerintah tetap punya komitmen untuk bertanggung jawab pada Tentara Nasional Indonesia. TNI sudah profesional. Segala sesuatunya sudah dipertimbangkan dengan matang. Betul ya, sekali. Gitu, ya. Nah, mereka itu setuju. Tentara yang penuh dedikasi dan integritasnya sangat dibanggakan. Bukan prajurit konyol. Enggak ya. Komitmennya terhadap negara ini ada. Yang tidak menurut perintah atasan, beda dengan mentalitas prajurit yang tidak pernah
berusaha keras, mudah dibujuk layu, lalu melepaskan pakaian dinas militer, bukan seperti itu. Hanya demi politik praktis. Nah itu jelas levelnya tidak setara, sudah tidak imbang lah menurut Begawan ini. Nah, Mas Ahy sendiri tahu kan, menghadapi KKB di Papua sana itu atau kelompok kriminal bersenjata ini tidak sembarangan. Orang hal mudah, orang hal gampang tuh. Ada beberapa faktor yang membuat negara ini harus hati-hati, super hati-hati gitu loh. Nah, Mas Ahy lupa ya, kalau isu Papua sering dikait-kaitkan dengan isu HAM, implementasinya hak asasi manusia. Makanya pemerintah Indonesia bersikap hati-hati, jangan sampai penanganan KKB ini di Papua ini merugikan Indonesia. Lama Mas Ahy juga bilang pemerintah harus memenuhi janjinya menghadirkan kedamaian di Papua. Oh, itu yang di tengah pilotnya. Itu kan sudah terwujud Mas Ahy. Yang sementara di Sandra. Karena orang-orang bersenjata ini. Lah sekarang kan kondisi Papua jadi kan tahu sendiri kan, pembangunannya merata sekian luar biasa. Mau karena segelintir orang KKB ini membuat rusuh baik. Rusuh. Rakyat Indonesia saya gemes banget. Diakui atau tidak? Banyak negara lain berkepentingan atas isu-isu Papua ini. Ya termasuk Amerika ini. Wah, negara adidaya ini yang suka mengintervensi. Australia itu juga beberapa negara Eropa lainnya juga sama aja tuh. Dulu Amerika cukup keras soal Papua. Ya maklum lah, mereka melindungi usaha mereka di sana itu. Tambang emas, Freeport itu, kedut, bawa ke Amerika sana, Indonesia untuk sakmit itu. Nah begitu sekarang diambil alih oleh Indonesia karena usaha Pak Jokowi, mereka diam seribu bahasa. Bahkan cenderung sudah tidak. Menurut teman-teman bagaimana sikap dari Pak Jokowi saat mengambil alih Freeport ini? Setahu saya sih dari beberapa presiden yang ganti dari presiden ke presiden dan akhirnya datang seorang Presiden Joko Widodo yang berani berjuang mengambil tambang Freeport yang ada di Papua, yang sebagian besar kekayaan ada di sana. Saya juga bangga sama Bapak Presiden karena hanya Bapak Presiden Jokowi yang berani mengambil alih milik kita sendiri, milik negara Indonesia. Oke, kita lanjut. Tak mau tahu lagi. Yang masih agak getol, meski sudah banyak berkurang, intervensi Australia berdekatan ini masalahnya. Nah, dulu negara-negara Barat memang berlomba-lomba masuk ke sana. Wah, disiap. Yeah. Intervensi dengan banyak dalih karena ingin menguasai sumber daya alam yang luar biasa di Papua. Iya, emasnya itu bergunung-gunung itu. Wah, itu adalah dikorupsi, rakyat makmur itu. Nah, ketika Indonesia makin mampu, isu-isu tidak lagi jadi senjata mereka. Wis menang. Kita tahu sumber daya alam Papua ini sangat kaya, luar biasa. Dan satu-satunya ya. yang bisa untuk melawan pemerintah kita doakan Indonesia saja ya soal pemerintah agar bisa menyelamatkan si pilot ini. Nah, sebenarnya itu hanya dalih, kedok kamuflase biar para separatis Papua merasa ada yang membela. Enek sing melindungi, enek sing memprovokasi. Ya sebenarnya sih tidak. Mas Ahy juga sok mengajari pemerintah penyelesaian konflik Papua dengan tangan dingin. Ya apa kalau mau ke sana tangannya ya celupin es dulu biar dingin. Apa dikipasi biar dingin lah. Bukankah Mas Ahy tahu komitmen Pak Jokowi membangun Papua bukan tahun ini saja, melainkan sudah sejak tahun 2014. Nah, mulai Pak Jokowi itu. Bahkan di malam pergantian tahun dari 2014 ke 2015, Pak Jokowi menginap loh di Papua itu. Bayangkan loh, seorang presiden berani nginep di daerah yang sangat rawan itu loh. Pak Jokowi menginap di Papua, pon pertama kali di Papua juga terselenggara zamannya Pak Jokowi. Kayak apa sekarang Papua ini? Sudah luar biasa Mas Ahy. Betul. Jadi jangan salah loh. Itu juga jalan trans Papua, cuma kurang beberapa kilometer juga akan tersambung. Sekarang kalau Papua daerah ke daerah itu rasa terbang, Mas. Cukup pakai jalan darat. Elektrifikasi di Papua dan Papua Barat sudah di atas 90%. Bayangkan ini, beberapa bendungan juga dibangun loh di Papua dan Papua Barat.
Bagaimana kerja kerasnya Pak Jokowi, pemerintah seperti apa? Yang juga terlihat Setuju. perbedaannya zamannya Pak Jokowi Nah, dan itu dia. zamannya Pak SBY dan sekarang. Zamannya SBY Beda. itu dulu sangat terkenal beda dengan nih. Kondisi pos korupsi, perbatasan itu, koruptor. termasuk harga-harga kebutuhan pokok. Bahkan program BBM satu harga juga ada di Papua. Harga di Jawa dengan Papua sama, Mas. Harusnya kita proporsional, Mas, kalau untuk mengkritik pemerintah, objektif lah, gitu loh. Mas Ahaye tidak perlu ajari pemerintah bicara kesejahteraan dan keadilan. Nah, silakan tanya itu, tanya sendiri ke masyarakat Papua. Bagaimana yang mereka rasakan waktu Pak SBY jadi presiden dengan sekarang Pak Jokowi ya jadi presiden? Pasti jomplang itu, jomplang itu begini. Nah, zamannya Pak SBY juga pernah itu ada 8 prajurit TNI meninggal. Itu terjadi kalau tidak salah tanggal 21 Februari tahun 2013. Nah, ingat toh di distrik Tinggi Nambut, Papua kalau nggak salah tuh. Ya jadi memang KKB itu orang-orang yang tidak memperjuangkan apapun. Di sini mau merusak tak itu loh. Dalilnya saja ingin Papua merdeka. Orang ngawur itu loh. Buktinya kalau ditanya konsep kemerdekaan Papua seperti apa, mereka ya tidak pernah tahu. Orang ngerti. Pokoknya mau dardor dari musuh kok itu loh. Tapi memberantas KKB atau kelompok kriminal bersenjata ini tidak mudah, Mas. Angel gitu loh. Ya, pertama, mereka itu orang yang memang tiap hari hidupnya di hutan. Mlebu metu hutan. Coba Mas Ahaye tiap hari di hutan. Nah, suka berpindah-pindah. Makanya tidak mudah menyergap mereka. Nah, dulu ya seperti itu, hutan yang kayak seperti itulah. Jadi kan bisa bayangkan. Yang kedua, mereka menguasai hutan. Nah, yang gone ya, mereka tahu persis karena untuk menyimpan senjatanya, kapan mereka menyerang itu, dia menguasai peta di hutan itu sehingga lebih mudah kabur dan sulit dilacak keberadaannya di hutan. Nah, ditambah hutan Papua itu tidak ada hewan buas. Nah, makin lama mereka di hutan. Gula apa-apa gampang. Jadi hidup mereka terjamin dengan keberadaan hutan itu. Nah, ketiga, mereka itu orang asli Papua, Mas. Yang ketika dikejar mudah berkamuflase dengan masyarakat setempat. Nah, sehingga TNI sangat sulit mengenali mereka. Mana yang KKB, mana yang masyarakat biasa. Iya juga ya. Benar juga. Mana mereka anggota KB atau bukan itu susah untuk diidentifikasi oleh TNI itu susah. Nah, yang keempat ini ada pihak internasional yang mereka lapori bahwa TNI selalu menggunakan kekerasan pada mereka sehingga tuduhan pelanggaran HAM mudah dikendalikan oleh mereka. Nah, ini Om Begawan orang menggurui loh, ini fakta yang kita kumpulkan itu untuk memberi pemahaman kepada masyarakat. Padahal kita tahu sudah berapa anggota TNI yang mereka culik, yang mereka siksa. Bayangkan, bahkan mereka membunuhnya, entah dengan ditembak atau tindakan lainnya. Lah, apakah lembaga internasional pernah mengenakan perilaku mereka melanggar HAM? Ya, tidak sama sekali. Mereka menyiksa orang melanggar HAM, kita yang melanggar HAM. Radil itu, Mas. Jadi Mas Ahaye yang pangkat terakhirnya mayor, serahkan masalah ini pada senior-senior ada di TNI. Banyak jenderal-jenderal pikirannya sudah bagus, bisa menyelesaikan. Nah, kita percaya bisa menyelesaikan masalah Papua ini. Nah, Panglima TNI memang agak berhati-hati untuk melakukan pembebasan pilot Susi ini, Susi Air ini yang kemarin diculik dulu. Sebab Laksamana Yudo Margono ingin pembebasan dengan persuasif, pendekatan yang baik. Orang nganggo perang, orang nganggo sampio gitu loh bahasa Jawanya itu. Tapi pendekatan yang persuasif. Kalau mau asal tembak, ya mungkin sudah lama itu pilot Susi itu bebas Mas, gampang itu. Lah masalah koalisi perubahan yang tanpa senjata saja, buktinya nggak kelas-kelas loh. Maaf ini, malah nyenggol koalisi perubahan. Nah, buktinya ya gitu. Pak Anies nyari bakal cawapresnya selama 6 bulan, ya orang tahu ketemu. Nggak pernah dapat lah. Ya sudah, nanti bantu Pak Anies itu menemukan bakal cawapresnya. Nggak usah sok ikut urusi negara segala macam. Ini bukan level jenengan. Bukan, sudah ada banyak itu senior yang pakainya perwira tinggi. Nanti kalau keliru komentar malah panjenengan malu sendiri. Oh ya, gini. Sudah mau lebaran ini. Ya, juga Mas Ahaye
sudah bagi-bagi THR-an tanpa share ke jajaran Demokrat. Moga sudah loh. Jangan lupa dibagikan ini. Nanti ditinggalkan pendukung loh kalau sudah dibagi-bagikan. Gitu aja ya Mas Aye. Selamat Lebaran. Juga buat teman-teman setia ngompol yang selama Lebaran ini tidak usah meributkan Lebaran hari Jumat atau Sabtu. Yang penting saling bermaaf-maafkan. Semoga ke depan kita semakin baik. Ya, mohon maaf lahir batin atas beberapa konten ngompol yang mungkin loh ini mungkin sudah melukai hati dan perasaan teman-teman. Om Begawan minta maaf ya. Sampai bertemu di ngompol setelah Lebaran nanti. Yang bagi yang mudik ke desa, hati-hati dalam perjalanan. Selamat sampai di tempat. Sampai jumpa dalam ngompol-ngompol yang akan datang. Salam. Ya, jadi begitulah opini dari Pak Begawan. Menurut teman-teman bagaimana isi dari video ini dan opini dari Pak Begawan ini? Tulis pendapat teman-teman di kolom komentar. Jangan lupa like dan subscribe channel ini agar lebih cepat berkembang. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Bye-bye.